Dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 213, Allah berfirman, manusia itu, dahulunya, satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi, untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan Dia turunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ibnu Abbas meriwayatkan tentang penafsiran ayat ini. Dia berkata, jarak waktu antara Nabi Nuh dan Nabi Adam adalah 10 abad. Mereka semua membawa syariat dari Allah, lalu berpecah belah. Nabi Nuh dibesarkan di daerah Irak, di kalangan masyarakat yang kufur dan sesat. Allah kemudian mengutus Nuh dengan risalahnya guna mengeluarkan mereka dari lumpur kesesatan dan kegelapan pemikiran menuju jalan petunjuk dan cahaya yang terang. Beliau adalah Rasul pertama yang diutus di bumi seperti yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tentang hadits syafaat dari Nabi Muhammad. Kesesatan kaum Nabi Nuh merupakan kesesatan akidah pertama yang terjadi di muka bumi. Penyebabnya adalah seperti yang telah disebutkan Ibnu At-Tabari, pada mulanya kaum yang berada antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah orang yang saleh, mereka juga memiliki pengikut patuh. Namun, ketika para nabi dan orang-orang saleh meninggal, para pengikut tersebut berkata, jika kita membuat gambar mereka, tentunya kita akan lebih gemar beribadah karena mengingat mereka. Akhirnya, mereka membuat gambar para nabi dan orang-orang saleh tersebut. Setelah pembuat gambar itu mati, datanglah kelompok lain yang telah dirasuki iblis seraya berkata, mereka menyembah orang-orang saleh tersebut dan minta diturunkan hujan. Lantas, setiap orang menyembah masing-masing berhala dan menjadikannya sembahan khusus. Setelah beberapa kurun, untuk lebih meyakinkan lagi, mereka pun menjadikan gambar-gambar tersebut sebagai patung-patung berjasad untuk disembah. Kemudian mereka menyembahnya dengan beragam cara penyembahan. Nabi Nuh telah menyeru umatnya ke jalan Allah selama 950 tahun. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, sesungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Beliau telah berdakwah siang dan malam secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, berdakwah tanpa merasa bosan dan penat, menghadapi tulinya telinga dan kerasnya hati mereka. Hanya sedikit sekali yang beriman, sebagian besar lainnya tetap ingkar. Allah lalu mewahyukan kepada beliau, dalam Quran Surat Hud ayat ke-36, yang artinya, diwahyukan kepada Nuh. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Pada saat itulah, Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah sebagaimana terekan dalam firman-Nya. Nuh berkata, Ya Rab, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Allah lantas memerintahkan Nuh untuk membuat kapal guna menyelamatkan diri dan kaumnya yang beriman dari banjir dahsyat. Mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, jika kalian mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Maka kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur, dapur, telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu, dari masing-masing hewan, sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama Nuh hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah kalian semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Robku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia, anaknya, menjawab,
aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu dan wahai langit, hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Quran Surat Hud ayat ke-38-44. Demikianlah, badai topan menimpa kaum Nuh yang ingkar, sombong, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman saat kapal mereka berlabuh di atas bukit Judi, di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Jazirah Ibnu Umar. Saat ini, tempat tersebut merupakan bagian timur Turki. Gunung Arafat, penumpang kapal pun keluar dan menetap di sana untuk pertama kalinya setelah perpindahan baru ini. Peristiwa ini merupakan peristiwa terdahsyat yang terjadi sepanjang sejarah dan peristiwa paling membekas dalam jiwa manusia. Allah berfirman, telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang sedih. Quran Surat Al-Furqan ayat 37. Dari sini, kita mengetahui bahwa peristiwa banjir dahsyat itu disebut dalam wahyu Allah secara rinci yang sudah pasti kebenarannya. Kejadian tersebut bahkan terus dikisahkan melalui khazanah peradaban mereka dari tahun ke tahun.